Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tani Oktavianti dan rekan saya Muslihatul Ainul Mujaroh. Kami dari STKIP PGRI Sidoarjo, Prodi Matematika 2019C dengan dosen pengampu Bu Eka dengan mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Di sini kami akan meneliti jurnal analisa dari Koirunisa Cahyani dan Kiki Nia Sania Effendi. Di sini kami akan meneliti penelitian kuantitatif, mulai dari isi latar belakang, membahas masalah apakah masalah pada artikel sesuai dengan metode penelitiannya, kemudian menyampaikan metode penelitiannya yang tertulis pada artikel apakah sesuai dengan aturan sebenarnya dari metode penelitian kuantitatif tersebut, apakah sama dengan instrumennya, teknik pengumpulan datanya, dan analisisnya dengan jenis metode yang digunakan. Untuk judul jurnalnya yaitu Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP kelas 9 pada materi bangun datar segi 4. Nah, di sini konteksnya ada yang pertama ada latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Latar belakang. Di sini dijelaskan tentang pengertian pemahaman konsep, yaitu berasal dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. Istilah pemahaman berasal dari kata paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di tahun 2008 diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, pandai, mengerti benar atau akan. Mengerti benar yaitu tentang suatu hal yang banyak halangannya meskipun tampaknya dapat dilakukan dengan mudah. Dalam NCTM pada tahun 2000 mengatakan bahwa kemampuan pemahaman merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran matematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, Juliana Zulfa dan Zulhendri pada tahun 2018, yaitu memahami konsep matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Sanjaya Effendi tahun 2017, yang dimaksud pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Latar belakang. Realitanya, kemampuan pemahaman konsep siswa masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil survei Science Teams dan studi internasional tentang prestasi matematika yang menunjukkan kenyataan bahwa di Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Menurut Susanti Murni dan Anggraini 2015, didapat bahwa pada saat guru memberikan soal latihan, sebagian siswa tidak mampu menyelesaikan soal dan hanya menunggu temannya selesai mengerjakan. Ketidakmampuan sebagian siswa menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan pemahaman terhadap materi yang diberikan guru. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa juga ditunjukkan dengan siswa yang hanya mampu mengerjakan soal yang sama dengan contoh yang diberikan oleh gurunya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dengan benda-benda yang berbentuk segi empat, seperti pada saat kita akan memasang keramik
dalam suatu ruangan berbentuk persegi. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan keramik, pada saat itulah disadari atau tidak kita sadari, kita memperkirakan luas dari ruang tersebut agar dapat mengetahui jumlah keramik yang dibutuhkan. Selain fakta tersebut, masih banyak lagi fakta-fakta yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pentingnya memahami suatu konsep dalam pembelajaran matematika yang terkait di dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa dalam mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang kedua, bagaimana kemampuan menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang ketiga, bagaimana pengaplikasian konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Dan untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi segi 4 yaitu persegi panjang. Dan adapun indikator pemahaman konsep dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang kedua, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk presentasi matematis. Yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir, ada pengaplikasian konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Kemudian ada landasan teori. Penelitian mengambil beberapa indikator yang terdapat pada peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 506/C/PP/2004, yaitu kemampuan pemahaman konsep dalam mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, menggunakan, memanfaatkan, serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Untuk metodologi penelitian, yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono, tahun 2015, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti deskriptif menurut Arifin dan Jainal pada tahun 2012 adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pemahaman konsep siswa berdasarkan hasil jawaban siswa dalam tes pemahaman konsep. Sedangkan untuk populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 pada salah satu sekolah di Kerawang tahun pelajaran 2019-2020. Pemilihan sampel dengan cara simple random sampling yaitu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan keadaan kelas tersebut dan didapat sampel kelas 9D sebanyak 30 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Dan untuk variabelnya yaitu kemampuan kognitif, yaitu kemampuan pemahaman konsep. Selanjutnya ada instrumen. Adapun instrumen soal dalam penelitian ini merupakan hasil adopsi dari instrumen yang dikembangkan oleh Nurul
Fazilah 2016. Instrumen soal ini dipilih karena sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu kemampuan pemahaman konsep. Selain itu, instrumen ini sudah diuji validasinya, rehabilitas, dan daya pemberdayaan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Butir soal tes kemampuan pemahaman konsep yang digunakan adalah sebagai berikut. Sebuah meja berbentuk persegi panjang memiliki keliling 66 cm. Panjang meja tersebut adalah 5 cm, lebih panjang dari lebarnya. Tentukan model matematikanya dan luas meja tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh merupakan hasil jawaban tes pemahaman konsep siswa berupa tes uraian yang soal-soalnya berkaitan dengan materi segi 4 submateri persegi panjang. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis berdasarkan nilai yang diperoleh siswa tersebut yang kemudian dikategorikan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Menurut Ari Kunto, Effendi tahun 2017, nilai rata-rata dan standar deviasi dari data penelitian dapat menentukan suatu data dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang berada pada kategori tinggi merupakan siswa yang memperoleh nilai lebih dari nilai rata-rata yang dijumlahkan dengan standar deviasi. Siswa yang berada pada kategori rendah merupakan siswa yang memperoleh nilai kurang dari selisih nilai rata-rata dengan standar deviasi. Sedangkan siswa yang berada pada kategori sedang merupakan siswa yang memperoleh nilai yang ada di antara nilai pada kategori tinggi dan rendah. Adapun kategori kemampuan siswa menurut Ari Kunto pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Ditunjukkan pada tabel 1, yaitu tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika, di mana kategorinya yaitu ada tinggi, sedang, rendah. Untuk tinggi, kriteria nilainya yaitu nilai X lebih besar dari X bar ditambah nilai S. Untuk kategori sedang, yaitu kriteria nilainya yaitu nilai X bar dikurangi atau selisih dikurangi dengan S kurang dari sama dengan nilai X kurang dari sama dengan X bar ditambah S. Sedangkan untuk kategori yang rendah, yaitu kriteria nilainya nilai X kurang dari nilai X bar dikurangi nilai S. Dengan keterangan X adalah nilai siswa, X bar adalah rata-rata nilai siswa, dan S adalah standar deviasi nilai siswa. Kemudian ada hasil penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti melakukan analisis dan pembahasan hasil tes. Kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan kategori kemampuan siswa secara keseluruhan, secara rinci. Berdasarkan jawaban siswa pada soal tes kemampuan pemahaman konsep, didapatkan data perbandingan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata tersebut dianalisis sebagai berikut. Di sini ada tabel 2, hasil tes pemahaman konsep. Jumlah siswanya 30, nilai maksimumnya 90, nilai minimumnya 10, rata-ratanya 37,33. Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep siswa, pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai minimum yang didapatkan siswa adalah 10 sehingga berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM sekolah yaitu 75. Maka siswa tersebut belum memenuhi standar KKM yang telah ditentukan. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai maksimum 90 yang mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM. Di antaranya adalah siswa yang memang pandai di dalam kelas yang menjadi juara kelas. Pada tes ini, rata-rata nilai hasil tes pemahaman konsep siswa pada kelas 9D adalah 37,33%. Jika ditinjau dari berdasarkan standar KKM yang telah ditentukan pun hasil nilai tersebut terdapat pada interpretasi rendah. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep siswa pada penyelesaian soal-soal segi 4 submateri persegi panjang masih rendah, yang artinya siswa pada kelas tersebut belum memahami konsep segi 4 submateri persegi panjang tersebut. Nah, berikut ini merupakan data tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa pada siswa SMP kelas 9.
Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam tabel 3, menunjukkan bahwa kategori pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segi 4 submateri persegi panjang adalah sebagai berikut. Pada kategori tinggi sebesar 20% dan sebanyak 6 orang siswa dengan perolehan nilai siswa yang lebih dari 63,42. Dan kategori sedang sebesar 33,33% sebanyak 10 orang siswa dengan perolehan nilai siswa di antara 11,24 dan 63,42. Dan untuk presentasi terbesar pada kategori rendah dengan perolehan presentasi sebesar 46,67% yang terdiri dari 14 orang siswa dengan perolehan nilai siswa kurang dari 11,24. Kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa hanya beberapa siswa saja pada kategori tinggi di kelas 9D yang sudah menguasai pemahaman konsep segi 4 submateri persegi panjang, karena berdasarkan nilai maksimum diperoleh nilai yang mencapai 90. Sementara pada kategori rendah menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa belum tercapai. Lalu, pada kategori sedang tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan kategori rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa pada kelas 9D masih rendah. Hasil penelitian selanjutnya, jawaban siswa akan dianalisis berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Dari 30 siswa yang mengerjakan soal tes kemampuan pemahaman konsep tersebut, terdapat 6 siswa pada kategori tinggi, lalu dipilih salah satu jawabannya untuk dianalisis kembali, di mana siswa tersebut sudah mampu memenuhi semua indikator pemahaman konsep yang ditunjukkan. 10 siswa pada kategori sedang, lalu dipilih salah satu jawabannya untuk dianalisis kembali karena siswa hanya dapat mengerjakan soal sebagian saja, dalam arti lain hanya memenuhi beberapa indikator pemahaman. 14 siswa pada kategori rendah, lalu dipilih salah satu jawaban untuk dianalisis kembali karena siswa sama sekali belum bisa memahami apa yang ditanyakan oleh soal, sehingga siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana siswa tersebut belum mampu memenuhi beberapa indikator. Adapun gambar dari jawaban siswa yang akan dianalisis lebih lanjut pada penyelesaian soal-soal berkaitan dengan segi 4 submateri persegi panjang adalah sebagai berikut. Di samping adalah jawaban siswa pada kategori tinggi. Jawaban siswa pada gambar 1 pada slide yang sebelumnya terlihat sudah memenuhi indikator pemahaman konsep, yaitu siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu dengan menulis apa yang diketahui dalam soal tersebut secara rinci dengan menganalogikan lebar meja atau persegi panjang sebagai X dan mengetahui bahwa panjang meja atau persegi dan panjang adalah 5 ditambah X. Siswa juga dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis dengan membuat model matematika yang diinginkan dalam soal, yaitu menulis rumus keliling, di mana rumus keliling yaitu 2Pi kali L. Dan didapat nilai 66 sama dengan 2 dikali P kali L. Dan luas meja atau persegi panjang sama dengan L sama dengan P kali L. Lalu siswa mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan mencari keliling dan luas persegi panjang untuk mendapatkan nilai X atau lebar meja persegi panjang yang menggunakan konsep persamaan linier satu variabel dengan mensubstitusikan nilai Pi ke dalam rumus keliling meja persegi panjang. Setelah siswa merencanakan, lalu siswa melakukan rencananya dengan menerapkan konsep-konsep yang ia ketahui untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal, sehingga didapat jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu luas meja atau persegi panjang sebesar 266 cm persegi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.
Hasil penelitian, langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan jawaban siswa pada gambar 2 terlihat hanya mampu memenuhi beberapa indikator pemahaman konsep, yaitu siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu dengan menulis apa yang diketahui dalam soal tersebut secara rinci dengan menganalogikan lebar meja per persegi panjang sebagai X dan mengetahui panjang meja per persegi panjang adalah 5 plus X. Siswa juga dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasinya matematis dengan membuat model pembelajaran matematika yang diinginkan dalam soal, yaitu menulis rumus keliling dan luas meja per persegi panjang. Lalu siswa mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan memilih konsep mencari keliling dan luas segi 4 untuk mendapatkan nilai X atau lebar meja per persegi panjang yang menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Namun indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah tidak terpenuhi karena siswa hanya bisa menjawab sampai mencari lebar meja per persegi panjang tersebut saja, sehingga tidak sesuai dengan yang ditanyakan oleh soal karena dalam soal yang ditanyakan adalah luas meja per persegi panjang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum mampu menjalankan rencana menyelesaikan masalah dengan waktu yang sudah ditentukan. Di samping adalah gambar kedua siswa pada kategori sedang. Untuk jawaban siswa pada gambar yang keempat terlihat sama sekali belum memenuhi indikator pemahaman konsep. Siswa belum dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu karena beberapa siswa hanya menulis ulang soal yang diberikan seperti K sama dengan 2 kali P kali L, di mana K itu 66 sama dengan 2 kali P kali L. Siswa juga belum dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis dengan membuat model matematika yang diinginkan dalam soal. Lalu, siswa belum mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan siswa juga belum mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum mampu membuat rencana dan menjalankan rencana berdasarkan apa yang ditanyakan oleh soal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Dewi Fauzia, dan Aprilianto pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa masih banyak siswa yang tidak paham mengenai cara mengembangkan suatu konsep tersebut. Nah, kemudian ada kesimpulan dari penelitian kuantitatif ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelum mengenal pemahaman konsep siswa kelas 9 pada materi segi 4 menunjukkan seluruh indikator pemahaman konsep belum terpenuhi secara maksimal oleh seluruh siswa. Tingkat pemahaman konsep dari 30 siswa di kelas berdasarkan nilai yang diperoleh siswa secara keseluruhan terdapat 6 orang siswa pada kategori tinggi dengan persentase 20%, 10 orang siswa dengan kategori sedang dengan persentase 33,33%, dan 14 orang siswa pada kategori rendah dengan persentase 46,67%. Berikut adalah hasil penyampaian dari kami, saya Teni Oktavianti dan teman saya Muslihatul Ainul Mujaroh, dari penyampaian penelitian kualitatif yang kami jelaskan dari jurnal tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.